Cek cek tes. Halo para pemirsa, udah pada siap divaksin? Kembali saya akan meramaikan peraluran cerita film. Film kali ini berfokus kepada seorang wanita yang bernama Sarah. Sarah adalah wanita asal London yang setiap musim libur dia selalu mengunjungi sebuah pulau kecil di pinggiran benua Afrika. Saking seringnya sampai-sampai dia mengenal seluruh penduduk di sana dan mempunyai banyak teman. Salah satunya adalah Jackson. Sebetulnya Jackson berharap lebih kepada Sarah, tetapi Sarah tahu bahwa dia harus kembali ke London. Ketika waktu liburannya selesai, dia pun meninggalkan Jackson begitu saja tanpa say goodbye. Oke, tanpa berlama-lama lagi, bagaimanakah alur cerita film Horizon Line ini? Check it out. Setahun kemudian, Sarah kembali ke pulau itu untuk berlibur dan juga akan menghadiri salah satu temannya yang akan menikah. Malam harinya, Sarah melihat Jackson dan menemuinya. Terlihat Jackson tidak terlalu menghiraukan Sarah, mungkin karena Sarah meninggalkannya begitu saja setahun yang lalu. Keesokan harinya, Sarah diam-diam meninggalkan Jackson lagi. Lalu dia ditelepon temannya yang akan menikah di sebuah pulau yang lumayan jauh dari sana. Teman Sarah pun terpaksa meninggalkan Sarah karena kapal harus segera berangkat. Lalu Sarah menemui temannya yang seorang pilot di pulau itu yang bernama Freddy. Freddy pun akan pergi ke pulau tempat teman Sarah menikah dengan seorang temannya yang ternyata itu adalah Jackson. Jackson mengatakan pergi tanpa pesan lagi. Sarah pun hanya bisa bilang, pucek. Wanita mah gitu dah, enak kabur. Gentle with her. She's an old girl. Your captain welcoming you to Wyman Air Flight 227, our approximate. Singkat cerita, mereka pun mulai berangkat dan di pesawat terlihat Jackson sangat cuek kepada Sarah. Sepertinya dia masih marah karena Sarah selalu meninggalkannya begitu saja. Bucin nih cowok. Lalu Freddy mengajak Sarah untuk duduk di kursi co-pilot dan mulai mengobrol. Freddy meminta Sarah untuk mencoba memegang setir pesawat atau yang biasa disebut yoke dan menunjukkan seluruh bagian yang ada di dashboard. Sebenarnya Sarah pernah mengikuti kursus mengemudi pesawat, tapi hanya sebentar. Tiba-tiba, Freddy batuk-batuk dan meminta air untuk meminum obat. Lalu Freddy tersungkur dan pingsan. Menegangkan sekali nih. Akhirnya Sarah pun berhasil mengendalikan pesawat dan Jackson berusaha menolong Freddy sebisanya. Tetapi setelah melakukan beberapa percobaan, Freddy tidak tertolong dan meninggal. Akhirnya Sarah berusaha mengendalikan pesawat dan sialnya GPS pesawat itu rusak dan handphone mereka pun gak ada sinyal. Mereka pun mencoba melakukan komunikasi dengan pemandu lalu lintas udara terdekat melalui radio, tetapi tidak ada respon. Akhirnya mereka pun melihat kompas dan menganalisa ke arah mana mereka pergi. Lalu mereka mengambil keputusan untuk memutar pesawat 180 derajat, berharap mereka dapat kembali ke pulau semula. Tiba-tiba mereka melihat awan hitam dibarengi kilat yang menyambar di samping mereka. Mereka pun berniat menghindari awan itu. Tiba-tiba terdengar petugas lalu lintas di radio memanggil. Sarah dan Jackson pun merasa lega. Lalu Sarah menjelaskan apa yang terjadi kepada Freddy di pesawat. Si petugas menanyakan lokasi dan bahan bakar pesawat. Sarah mengatakan kalau lokasinya sekarang dekat dengan badai. Si petugas mengarahkan Sarah untuk menuju ke arah barat melewati badai itu. Karena kalau mereka tetap menuju ke arah selatan, kemungkinan mereka akan semakin jauh dari daratan dan bahan bakar pesawat akan habis. Lalu komunikasi pun terputus. Pokoknya menegangkan lah ini. Set to stay at the same altitude.
Setelah beberapa lama, Sarah pun berusaha keluar dari badai itu dengan menaikkan ketinggian pesawat. Walaupun dilarang Jackson, Sarah tetap menaikkan pesawat itu dengan susah payah sampai akhirnya mereka berhasil keluar dari badai itu, dan lama-lama penglihatan Sarah pun mulai ranyai karena mabuk ketinggian, dan pesawat sekecil itu tidak seharusnya berada di ketinggian melebihi 2000 kaki. Tiba-tiba, Sarah pun pingsan dan pesawat itu pun menukik tajam ke bawah. Jackson berusaha menyadarkan Sarah dan dia pun kembali sadar. Tetapi, pesawat kecil itu tidak bisa dikendalikan dan seluruh sistem tidak berfungsi, bahkan kompas satu-satunya petunjuk arah pun rusak. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka pun dapat keluar dari badai dan tersenyum. Setelah keluar dari badai itu, mereka pun melihat-lihat sekitar berharap menemukan daratan atau sebuah pulau. Tetapi, sejauh mereka memandang, hanya lautan yang luas. Lalu Sarah melihat indikator bahan bakar yang tersisa 5%. Padahal, sebelum badai, bahan bakar pesawat sekitar 35%. Lalu Sarah berpikir dan akhirnya dia teringat untuk mengalihkan ke tangki bahan bakar kedua. Indikator bahan bakar pun kembali naik. Tetapi kembali turun dengan cepat. Mereka pun kembali panik dan Jackson mengira bahwa ada kebocoran di saluran bahan bakar. Jackson memutuskan untuk memeriksanya keluar pesawat walaupun Sarah tidak setuju. Tetapi Jackson tidak punya pilihan. Dia pun mulai keluar merayap di samping pesawat dan membuka kap pesawat. Ternyata benar saja di sana ada kebocoran. Dia pun berusaha menutupnya dengan lakban yang dia bawa dan berhasil. Walaupun pada percobaan pertama gagal. Setelah selesai, Jackson kembali merayap masuk ke pesawat, tapi tiba-tiba sumpah ini tegang banget. Sarah pun berusaha mengobati luka Jackson sebisanya dengan alat seadanya. Indikator bahan bakar pun akhirnya stabil di angka 5%. Lalu Sarah berpikir, untuk mengirit bahan bakar, mungkin mereka harus mengurangi beban pesawat dengan cara membuang seluruh muatan. Bahkan dengan terpaksa, mereka pun membuang mayat Freddy. Gimana lagi ya tuh? Akhirnya barang yang tersisa pun hanya sekerat arak yang akan Sarah buang. Tapi Jackson mengatakan bahwa arak itu mengandung etanol yang mungkin saja bisa dijadikan bahan bakar. Tapi Jackson tidak bisa mengisi bahan bakar yang tangkinya ada di sayap pesawat karena tangannya terluka. Akhirnya dengan terpaksa Sarah memberanikan diri merayap menuju sayap pesawat. Kita nikmati aja lah momennya. Gila nih si Sarah. Lalu Jackson mengatakan kalau selama Sarah di atas, dia melihat sebuah pulau kecil di bawah dan meminta untuk memutar arah. Karena kalaupun mereka tetap maju, belum tentu mereka menemukan pulau untuk mendarat. Bahkan ada kemungkinan mereka kehabisan bahan bakar sebelum menemukan pulau dan jatuh di laut. Sarah pun mengambil alih pesawat dan mereka memutuskan untuk memutar arah dan memperhatikan sekitar. Tetapi tidak ada pulau yang mereka lihat, hanya hamparan laut yang luas. Bahan bakar pun mulai habis dan mereka masih tidak menemukan sebuah pulau sampai akhirnya pesawat itu benar-benar mati karena kehabisan bahan bakar. Sarah pun hanya bisa menangis. Pesawat itu pun hanya bisa melayang di udara tanpa mesin. Kasihan saya lihatnya sumpah ini.
Lalu di tengah keputusasaan, akhirnya mereka pun mencoba menghibur diri dengan mengobrol. Jackson menanyakan kepada Sarah, mengapa dia selalu pergi begitu saja tanpa mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Sarah menjawab, karena dialah yang selalu membuat dirinya ingin tinggal dan tidak mau kembali ke London. Tiba-tiba, Jackson melihat sebuah pulau kecil dan mereka pun tampak senang. Sarah berusaha mengarahkan pesawat dan mereka tidak tahu apakah pesawat itu bisa sampai di sana atau tidak. Sampai akhirnya... Okay, just let us glide in. Just lift us at the last. Pesawat itu pun tenggelam persis di pinggir jurang bawah laut dan sialnya Jackson pingsan karena benturan. Jackson pun sadar dan mereka berusaha keluar dari pesawat dan berenang ke permukaan. Sarah yang sampai di permukaan pun tidak menemukan Jackson. Akhirnya dia kembali ke pesawat tetapi Jackson tidak ada di sana. Ternyata dia tersangkut di sayap pesawat. Nyusahin aja nih orang. Sarah pun mengambil pelampung leher dan berusaha mengikatkannya ke Jackson. Jackson pun mengapung ke permukaan bersamaan dengan jatuhnya pesawat ke dalam jurang. Ngeri sungguh ini. Sarah pun berusaha membawa Jackson ke daratan dan memberikan napas buatan kepada Jackson hingga akhirnya dia pun tersadar. Setelah sekian lama, Sarah mengatakan kalau mereka harus segera pindah, lalu Jackson menjawab kalau itu hanya gumpalan pasir yang akan hilang dengan pasangnya air laut. Akhirnya Sarah pun hanya bisa menangis. Kasihan saya lihatnya ini. Akhirnya pulau pasir itu pun benar-benar hilang dan mereka hanya bisa mengambang. Mereka pun hanya bisa pasrah karena tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Jackson pun hanya bisa memeluk Sarah yang menangis dan memintanya untuk mengambil rompi yang dipakainya. Tiba-tiba di bawah air terlihat seekor hiu lewat karena mencium bau darah dari luka Jackson. Udahlah ini mah. Lalu Jackson mengatakan kalau dia benar-benar mencintai Sarah. Begitu juga Sarah dan akhirnya film ini pun belum selesai karena tiba-tiba sebuah kapal nelayan lewat dan para nelayan itu melihat mereka. Suwe. Mereka pun naik ke kapal itu dan akhirnya selamat. Selesai. Udah begitu. Good.